Saudara-saudari terkasih, hari ini kita atau gereja merayakan pesta Santo Markus pengarang Injil. Markus menulis Injilnya dengan satu tujuan, orang percaya kepada Tuhan Yesus dan lalu pergi untuk mewartakannya, sehingga menjadi pusat dari Injil Markus, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus dan pergi mewartakannya, pergi memberitakan Injil ke segala penjuru dunia. Inilah semangat yang lalu dimiliki Markus yang menuliskan Injilnya. Semangat yang dimiliki orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Semangat yang didapat dari setiap murid Tuhan oleh dan karena kebangkitan Tuhan. Semangat yang sama, saya percaya, dimiliki oleh saudaraku semua yang hadir di sini. Amin. Yakin ya? Kita barusan merayakan Paskah. Ya. Saya percaya semuanya sedang berkobar-kobar api rohnya. Ya. Karena semangat Paskah, Tuhan yang bangkit, yang memberi harapan dan kekuatan akan hidup yang luar biasa. Hidup yang luar biasa itu hidup bersama Allah. Karena bersama Dia, siapa dapat melawan? Bersama Dia, segala perkara dapat kita tanggung. Bersama Dia ada kebangkitan badan dan hidup kekal. Sehingga orang tidak khawatir. Sesusah-susahnya hidup ini tidak khawatir, tetap ada sumber sukacita. Mengapa? Karena nanti bahagia. Sehingga ada pepatah, berenang-renang ke hulu, berakit-rakit ke tepian. Bagi orang yang sungguh mengikuti Yesus dan harus menderita, itulah berenang-renang ke hulu. Tapi kemuliaan Tuhan menyambut murid-murid Tuhan. Nah, inilah maka menjadi nyala api yang berkobar ketika kita sungguh merayakan Paskah, merenungkan kembali makna Paskah bagi hidup kita. Kita diteguhkan dengan iman Paskah, iman yang menjadi sumber hidup kita, iman yang sungguh kita miliki karena memang Yesus bangkit. Seperti Rasul Paulus sampaikan, kalau Yesus itu tidak bangkit dari mati, sia-sialah iman kita. Tapi kenyataannya memang Yesus bangkit. Dan sukacita, sumber sukacita, semangat berkobar, hendaknya kita miliki. Apakah demikian Bapak Ibu? Semua bersukacita ya? Atau masih ada yang bersedih? Karena persoalan tidak selesai-selesai. Ya namanya hidup itu ya ada persoalan. Ya. Mau kena matahari aja panas saja orang berpersoalan ya. Nanti kulitku hitam ya. Artinya persoalan itu ya selama kita hidup selalu ada. Tapi bagaimana itu bisa kita atasi dengan sumber sukacita yang dari dalam. Ya. Dan inilah situasi murid-murid Tuhan. Seperti Markus, ya, pengarang Injil, dan juga semua murid Tuhan. Apalagi diteguhkan oleh Markus ya, bahwa Tuhan juga tidak hanya menjanjikan kebangkitan badan, barang siapa menjadi muridku, mengikuti aku, menuruti perintahku, aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Tidak hanya itu, tetapi juga barang siapa percaya akan mendapat kuasa Tuhan. Tadi dikatakan tanda-tanda ini menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Tapi ini bukan berarti bisa dibalik. Jadi orang yang tidak percaya
Orang yang tidak bisa mengusir setan berarti orang yang belum percaya, ya, tidak bisa dibalik seperti itu. Ya. Orang yang tidak bisa bahasa roh berarti dia belum percaya, tidak bisa dibalik logikanya. Ya. Yang jelas orang yang percaya akan memiliki karunia-karunia Tuhan. Nah, terserah Tuhan mau memberi karunia apa. Seperti Rasul Paulus katakan, banyak karunia-karunia. Nanti kita akan semakin mempelajarinya, mendengar dalam sabda Tuhan menjelang Pentakosta. Tapi inilah yang lalu membuat murid Tuhan itu hendaknya bangga, gembira dalam segala situasi. Tetap punya kekuatan batin. Tetap punya harapan. Nah, dalam hal ini saudaraku, Rasul Petrus mengingatkan kita. Ya. Karena murid-murid Tuhan bisa satu, jatuh di dalam kecongkakan, kesombongan. Ya. Yang kedua bisa jatuh di dalam keputusasaan. Kita manusia. Ya. Kalau tidak ke sayap kanan, ke sayap kiri. Condong ke kanan atau condong ke kiri. Ke kanan itu karena kita lalu merasa apalagi ya sungguh betul-betul lalu seperti dikatakan dalam Injil Markus, mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu sembuh suatu saat, lalu Bapak Ibu diminta mendoakan ya. Awalnya bingung, ragu-ragu tak doakan. Sembuh ya. Lalu kepalanya membesar ya. Bahayanya itu kalau tidak terkendali ya. Besarnya terus-terusan ya. Ya lalu nanti nih ada yang sakit ya. Panggil saya ya. Ya. Nah ini. Ya. Bahayanya di situ. Ya. Bahayanya bagi yang lalu, terima kasih Tuhan aku bisa berbahasa roh. Puji Tuhan, menangis terseduh-seduh. Tetapi kemudian ya itu kepalanya membesar. Ya. Kamu bisa bahasa roh? Belum. Kamu belum percaya sama Tuhan. Nah ini kepalanya besar. Ya. Ya. Tidak boleh. Ya. Rasul Petrus sungguh mengingatkan tadi dalam bacaan pertama ya, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak. Jadi di satu sisi ya kita harus tetap hati-hati ya dengan semua karunia yang Tuhan bisa berikan kepada kita. Berikanlah apa secara cuma-cuma semua karunia Tuhan, karena kita mendapatnya dengan cuma-cuma. Cuma-cuma itu tidak soal kita minta bayar, enggak. Saya percaya orang yang dapat karunia enggak akan minta bayar. Cuma itu tadi loh. Ya, lalu menyombongkan diri. Ya. Sombong itu artinya lalu kita dikatakan dalam sabda Tuhan juga. Ya. Kalau kamu lalu dapat pujian dari orang lain, ya sudah, kamu mendapat upahmu. Ya. Wah hebat ya, terima kasih. Wah sudah bisa menyembuhkan. Dari mana? Oh dari kelompok Puspita Adorasi. Oh memang luar biasa ya, tambah besar kepala kita ya. Kita sudah dapat upahnya. Ya upah di surganya berkurang. Ya. Nanti masuk surga tetap miskin. Gitu. Adakah miskin di surga? Ada. Kira-kira ada ya kayaknya. Ada atau enggak punya harta di surga? Ya, masuk surga tapi tidak punya harta. Ada enggak? Kira-kira ada. Loh dari mana Romo ini ngomong ngawur ya? Loh sabda Tuhan ketika ada pemuda kaya datang. Guru apa yang harus aku lakukan supaya masuk surga? Jawab Yesus apa? Lakukan perintah Allah. Ya, 10. Oh sudah. Semua wis tak lakukan. Lalu Yesus kasihan. Kalau kamu mau jadi sempurna, kurang satu. Jual hartamu, ikutilah aku. Maka kamu akan beroleh harta di surga loh. Ya. Beroleh harta di surga. Nah kalau punya harta di surga kan kayak Bunda Maria itu. Mengikuti Tuhan, meninggalkan masa depannya yang cemerlang, menikah, punya anak banyak. Gitu. Tapi ikut Tuhan. Mau menjadi bunda penebus. Menderita. Hartanya banyak kan di surga. Kita minta apa saja, lihat Bunda Maria. Gak habis-habisnya ngasih. Karena apa? Hartanya banyak di surga. Ya. Saya sih berpikir seperti itu. Ya.
masuk surga punya banyak harta, nanti banyak orang minta, ya aku punya, ya. Tak bagi-bagi. Ya. Santo-santa, para martir yang sungguh memberikan dirinya untuk Tuhan. Ya. Mengapa ketika kita juga memohon rahmat Tuhan melalui mereka lalu terkabulkan? Ya karena mereka punya harta di surga yang juga layak untuk membagikan kepada saudaranya yang masih di bumi. Tapi syaratnya tadi saudara, supaya upah kita di surga itu semakin banyak, supaya kita tidak congkak sebagai murid-murid Tuhan yang mendapat kasih yang luar biasa. Ya. Kok enak orang Katolik itu puasanya hanya Rabu Abu dan Jumat Agung. Ya. Kami ini 30 hari puasa terus. Ya. Ya enaklah, kami kan anak Allah. Ya. Kan pasti masuk surga. Ya. Ini sombong lagi ya. Ya, merendahkan agama lain. Ya. Ini juga upah kita di surga itu semakin berkurang. Ya. Masuk surga, ya. Masuknya masuk gitu. Ya. Jadi saudara, kecongkakan ini supaya kita harus waspadai. Ya. Apalagi sungguh ketika kita mendapat karunia Tuhan. Dan di satu sisi kita bisa jatuh pada keputusasaan. Maka Rasul Petrus juga meneguhkan ya, kita itu anak-anak Allah ya. Lalu dikatakan iblis musuhmu itu berjalan-jalan mencari mangsa seperti singa yang mengaum-ngaum hendak menerkam. Ya. Jadi makanya jangan sok gaya-gaya itu ya. Gaya-gaya itu kelihatan, ya. Malah itu gampang diterkam. Ya. Ya. Iya. Orang-orang yang kaya petanteng-petanteng itu malah banyak yang pengen mengantemi ya, ngantemi. Mobilnya bagus, sepeda motornya keren, wang gitu. Oh itu banyak nyumpain. Oh nabrak tenan, disumpahin ya. Ya. Petanteng-petanteng gitu. Mobilnya sport, ngebut ya. Sebentar lagi itu pasti garet itu karena yang jengkel pas lampu merah, seret dikasih sama paku ya. Itu kalau petanteng-petanteng. Kita anak-anak Allah kalau petanteng-petanteng itu ya gampang, tak terekam ya. Supaya kita waspada, tetapi juga jangan takut ya. Maka lawanlah teguh dalam iman. Ketika karena kita ini anak Allah lalu banyak musuh dan kita bahkan mengalami penderitaan, lawanlah teguh dalam iman, tetap percaya ya. Bahkan ketika kita tersiok-siok seperti yang dialami para rasul dan juga jemaat perdana, seperti yang dialami Yesus sendiri, bahkan tersiok-siok harus dicambuk, diludahi ya. Dan akhirnya harus berteriak di atas kayu salib. Apa teriakannya? Allahku ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan katanya aku ini anakmu, dibaptis, aku ikut Katolik, tapi kok soro uripku ya. Wis tak pindah aku. Ya. Kapan itu saya ketemu orang berjalan, saya ini sekarang ya, ngaji karena dulu saya itu tidak dapat bagian apa itu namanya sembako atau apa dari gereja ya soro nek cuma gitu ya. Kalau kita mau jadi Katolik karena ingin mendapat berkat saja ya, nanti ketika nggak dapat berkat harus menderita ya, kita lari ya. Maka seperti Ayub itu ya, kalau kita mau menerima kemujuran dari Tuhan, berkat dari Tuhan, kenapa kita harus menolak kalau kita harus menderita? Dan Tuhan inginkan itu untuk apa? Ya. Seperti Yesus menderita untuk apa? Karena banyak saudara kita lain masih harus perlu penebusan. Ya. Jadi saudaraku, teguh dalam iman di satu sisi. Maka kalau saat ini Anda sedang susah menderita, inilah salib Tuhan untuk kita teguh dan setia kepada Tuhan. Karena Tuhan punya rencana ya, untuk
tentu yang pertama untuk keselamatan jiwa kita. Kalau kita toh baik itu untuk keselamatan jiwa anak cucu kita atau leluhur kita yang mungkin dulu tidak mengenal Kristus dan harus ditebus. Teguh dalam iman. Kalau kita penuh sukacita Paskah ini penuh mukjizat, supaya kita rendah hati. Amin saudara. Mari kita maknai Paskah ini bangga, gembira, kita itu anak-anak Tuhan, sungguh kita itu anak-anak Tuhan, percayalah Allah mengasihi kita, ya, apapun, ya. Maka ini menjadi sumber sukacita kita. Maka tidak salah kalau orang selalu bertanya, ada sukacita saudara? Aku lu sakit gigi, mbok takoi sukacita. Loh, sukacita itu bukan soal kamu sehat, ya, itu bukan soal kamu punya uang atau tidak. Tapi soal karena aku percaya aku ini anak Allah dan diselamatkan. Tuhan memberkati. Amin.